telepon, nanyain kesediaan Mas Aryo karena ada bla 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 bla, apakah bersedia untuk pertama kali divaksin. Itu pertanyaan pertamanya sih. Terus yang kepikiran pertama kali ya pasti, kalau keraguan pasti ada pertama kali karena kan sebenarnya kayak oke, ini ada vaksin, ini vaksin apa kan, karena belum tahu kan ada masing-masing berarti. Oke, vaksin yang ini, kalau vaksin yang ini tolong dong diterangin dulu gitu, karena kan kalau menurut saya kan lumayan sangat normal ya kalau orang mau nanya dulu apa yang dimasukin dalam vaksinnya ya. Jadi tanya dulu, terus dijelasin, setelah dijelasin sih ya udah gak ada masalah lagi sebetulnya. Berarti waktu itu nanya apa aja tuh yang jadi concernnya apa tuh? Sempat lihat-lihat beberapa gitu, ada yang protein sintesis, sintesis, ada yang macam-macam. Jadi yang Sinovac ini kayak gimana cara kerjanya, itu yang pertanyaan pertama. Terus yang pertanyaan kemudian adalah efek sampingnya apa, dari yang paling ringan sampai yang paling berat apa, tanyain. Terus lebih nanya ke dokternya sih, kalau kondisi saya punya alergi ini, alergi itu, apakah itu bisa divaksin? Ya kira-kira itu sih yang tanya pertama kali. Oke, jadi sempat ngalamin juga untuk di checklist ya. Jadi kan pasti ada pertanyaannya tuh, riwayat kesehatannya kayak apa, segala macam ya. Yap, ini juga bakal jadi pelajaran buat semuanya lagi nonton nih sekalian. Kita kasih edukasi ya, Kang Ariel ya. Iya, oke. Jadi buat orang-orang semuanya yang nanti akan divaksin pada waktunya, memang kita nanti akan ada screening dulu nih. Jadi sebelum divaksin pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan soal kesehatan. Jadi riwayat bagaimana, apakah pernah kambuh, penyakit A, B, C, D, dan itu sebenarnya sudah ada di listnya yang nanti akan diberikan masing-masing gitu. Ada 17 penyakit sebenarnya yang tidak boleh dilakukan vaksinasi, 17 kondisi ya, orang yang tidak bisa dilakukan vaksinasi terlebih dahulu gitu. Nanti kalau udah baru deh langsung dilakukan pemeriksaan fisik di tempat. Waktu kemarin masih kan Kang Ariel yang diperiksa apa aja? Tensi ya. Tensi, habis itu kebetulan jadi karena pas vaksin itu malamnya ada acara, jadi memang dua hari sebelumnya di PCR, jadi bawa hasil PCR itu bawa memang negatif gitu. Tapi di sana juga di antigen juga memastikan aja ya. Udah sih cuma itu dong kalau fisiknya, sama ditanya udah makan atau belum. Kalau itu kayaknya beda kayaknya arahnya. Mau ditawarin atau ditendangkan kayaknya. Katanya biar nggak lemes. Oke. Jadi emang pasti akan ada pemeriksaan tensi, terus suhu tubuh ya kan, pastikan lagi nggak demam. Terus habis itu baru deh langsung divaksinasi. Tapi nggak takut jarum kan ya Kang Ariel? Enggak. Udah sering soalnya dulu sempat divaksin juga waktu SMP. Waktu kecil pasti vaksin SMP, sempat ada vaksinasi. Subscribe Lambe gitu, jadi lumayan kalah sama jarum suntik. Oh gitu. Ya. Tapi sebenarnya FYI juga vaksin nggak cuma buat anak kecil loh. Vaksin sampai dewasa juga harus, karena banyak ya. Tadi disebutin sering flu tuh. Vaksin flu tuh harusnya diulang tiap tahun sekali loh. Ada yang setahun sekali ya. Betul. Iya. Apa tuh? Sebenarnya ada beberapa merek vaksin tuh di luar, kayak Pfizer, Moderna gitu kan, AstraZeneca. Saya lupa. Yang dari. Wah, ini kayaknya sinyalnya agak putus-putus. Sorry. Iya. Ini sinyalnya putus-putus, sinyal saya apa sinyal Kang Ariel ya? Mudah-mudahan bukan saya. Bukan ya. Oke. Ya kan ada beberapa merek nih. Jadi ada AstraZeneca, Pfizer, Moderna gitu kan. Tapi memang yang baru masuk ke Indonesia sekarang ini Sinovac gitu. Ya katanya si Pfizer katanya. Sebutannya. Pfizer ya. Iya. Ya, katanya agak susah karena memang harus selalu di bawah minus 70 derajat Celcius. Betul. Kalau salah. Ya. Yes. Iya betul. Ya, jadi yang pertama kali yang makanya yang Sinovac nih Mas Ariel katanya gitu. Iya. Soalnya memang kita kan baru masuk nih. Jadi informasi juga buat semuanya, vaksin yang pertama kali ini masuk adalah Sinovac.
Dan nggak usah khawatir karena Sinovac ini sebenarnya sudah lulus uji klinis semuanya dan udah dapat izin Badan POM. Badan POM kita itu standarnya internasional loh, kayak FDA di Amerika, FDA di Eropa gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah sampai ngeluarin izin penggunaannya, berarti emang udah aman. Jadi udah aman, berkhasiat dan bermutu gitu. Terus jangan khawatir juga, udah ada fatwa halalnya loh dari MUI. Ya kan udah dengar juga nggak soal ini? Ada banyak, kebetulan saya bikin ini sebenarnya, nanti juga ada sedikit rangkuman video sebelum vaksin ini. Jadi ya itu masukin juga antara masalah ada apa aja sih yang bikin orang khawatir gitu. Jadi tapi kemarin setelah dijelasin semuanya, jadi ya udah makanya memutuskan untuk vaksin. Ya. Oh, bakal ada video khusus di YouTube gitu? Kayaknya iya, karena mesti sharing, karena kan nggak tahu ya, cuman kan kayaknya satu dunia kan berusaha untuk melawan pandemi ini, dan satu dunia tuh pengen semuanya kembali normal. Dan yang sejauh ini berusaha itu kan ya yang memang di bidangnya para ilmuwan, sedangkan kalau apa yang bisa saya lakuin mungkin kalau saya bisa lakuin adalah untuk pertama kali nyobain dan coba ngasih tahu ke teman-teman bahwa ini oke, bahwa saya nggak apa-apa habis divaksin, mungkin saya akan lakuin itu gitu. Makanya mau bikin video. Jangan lupa subscribe. Keren banget. Wah, semoga bermanfaat banget nih untuk semuanya nih yang masih ragu nih. Emang sih kan banyak juga yang nanya soal kan ya. Ini sebenarnya aman nggak sih? Coba kalau sampai sekarang ini berarti udah berapa hari ya? Hari kelima kayaknya ya. Kelima ya? Sepertinya hari kelima. Sekarang tanggal 19. Sekarang tanggal 19 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya betul, hari kelima. Udah kelima ya? Oke. Ya. Kelima berarti sejauh ini ada rasanya nggak sih yang dikeluhkan gitu? Cuman hari pertama aja, paling ada hari pertama tuh memang kayak ngantuknya nggak biasanya gitu. Jadi biasanya tuh kan saya tuh ngantuknya jam 2, jam 3 gitu baru ngantuk. Ini kemarin tuh pas habis disuntik jam 8 malam tuh udah mulai ngantuk. Tapi cuman hari pertama doang, hari pertama aja. Hari kedua udah hilang, nggak ada ngantuk. Badan juga normal-normal aja. Jadi pas kan tadinya tuh pas divaksin upload kan ke Instagram, karena mungkin ada beberapa orang pengen tahu kayak gimana sih habis divaksin. Hari kedua juga upload, pas hari ketiga kayak sama-sama aja, hari keempat juga sama-sama aja. Jadi kayak udah ya bentar aja lah. Kalau misalnya ada apa-apa baru upload lagi, kalau enggak sih udah dimin aja dulu deh. Ya jangan ada apa-apa dong. Ya mudah-mudahan nggak ada. Nggak, maksudnya sejauh ini kan karena normal-normal aja deh gitu. Kayak normal-normal aja. Iya. Tapi saya juga ngerasain hal yang sama loh. Jadi waktu hari pertama divaksin itu sempat pegal dikit sih di lengan kiri tempat suntikan di sore harinya gitu. Tapi habis itu ngantuk, bener-bener ngantuk. Yang rasanya badannya nggak capek tapi kok ngantuk banget ya gitu, pengen merem, bener nggak sih? Akhirnya merem deh, tidur gitu ke bawah. Dan ada beberapa juga gitu. Kebetulan pas lagi kerja sih, jadi kerasa banget ngantuknya, cuma kayak ini kayaknya nggak bisa. Cuman begitu selesai kerjaannya langsung udah tepar nggak kuat. Iya benar-benar. Ini ada beberapa teman juga kan sebenarnya tahap pertama ini kan teman-teman medis kan dari nakes gitu kan yang udah divaksin semuanya. Itu beberapa juga banyak yang ngantuk sih. Jadi mungkin ini salah satu efek samping yang ngaruh. Iya kan? Ya, sebenarnya udah lumayan senang pas hari pertama, ngantuk nih bisa cepet tidur tiap hari bang. Pas hari kedua ternyata enggak. Kok malah seneng sih? Emang enggak susah tidur soalnya. Oh gitu. Jadi lumayan. Ya. Cuman ada jadi gini kan, setelah vaksin memang banyak banget yang menghubungi, karena terutama pihak keluarga. Gimana, sehat-sehat aja, baik-baik aja atau gimana gitu. Dan mereka minta, karena banyak banget yang memang kurang mengerti dan pengen tahu gitu, kayak sebenarnya kayak gimana sih vaksinnya itu kayak gimana gitu. Jadi nanya-nanya, dan ada juga yang nanya
ini nih, soalnya saya nggak bisa jawab kemarin Apa tuh? ke yang nanya. Dia nanya, kira-kira kalau udah divaksin itu bisa bertahan berapa lama katanya gitu. Apakah seumur hidup atau memang harus berkala? Nah itu saya langsung katakan oke, gue nggak tahu. Subscribe lambe nonyo. Oke, jadi mungkin saya jawab ya. Ya. Oke, jadi memang sekarang ini kan vaksin ini termasuk vaksin yang baru. Jadi dari uji klinis selama ini memang dia masih bertahan efeknya. Jadi ada uji klinis yang 3 bulan, ada yang 6 bulan gitu ya. Sejauh ini semua efeknya juga masih tinggi. Di darahnya antibodinya masih terdeteksi dengan cukup baik gitu ya. Tapi kita nggak tahu antibodi ini bakal bertahan di situ tuh berapa lama. Ataukah nanti akan menurun lagi, ataukah memang nanti akan hilang dalam jangka waktu berapa lama, lebih dari 6 bulan ini. Jadi kalau misalnya sekarang nih divaksin, kita pasti akan terus dipantau sampai beberapa bulan ke depan. Supaya tujuannya ya untuk memastikan harus diulang lagi kah kapan gitu. Kadang ada beberapa vaksin yang memang butuh booster. Kayak misalnya temannya tadi aku udah bilang vaksin flu ya. Vaksin flu kan harus diulang nih tiap tahun sekali. Karena memang dia butuh booster 1 tahun sekali. Nah mungkin si COVID ini ya ini mungkin akan membutuhkan hal yang sama. Mungkin ya akan diulang setahun atau 2 tahun kita nggak tahu. Tapi sejauh ini memang programnya kita baru ya 2 kali suntik ini aja dengan jarak 14 hari itu dulu. Nanti selanjutnya gimana bakal ada update-nya lagi gitu. Jadi jangan lupa nih buat ini tuh berarti